Film ini diangkat dari kisah nyata yang sempat viral di tahun 2022 dan berkisah tentang romansa mertua dengan menantunya. Disutradarai oleh Guntur Suharyanto, film berdurasi 134 menit ini mengambil lokasi syuting sesuai dengan kejadian nyata di Serang, Banten. Di rumah yang seharusnya menjadi naungan ternyaman, Norma justru mendapati pengkhianatan pilu dari ibu kandungnya sendiri. Kejadian yang sangat menggemparkan itu berakibat pada hancurnya dua rumah tangga sekaligus. Tak hanya mendapat sanksi sosial, dua pelaku asusila itu dituding mengidap gangguan mental hingga penyimpangan kepribadian. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Kisah bermula di ruang peradilan saat Norma menangisi takdir hidupnya yang keji. Di hadapan si wanita penggoda, Norma tak pernah menyangka ibu kandungnya sendiri yang jadi tersangka. Patah hati terbesar seorang putri adalah saat dikhianati oleh ibunya sendiri. Air mata dan tangis pilu menghiasi persidangan siang itu. Tak hanya Norma yang merasa runtuh, setiap manusia yang punya hati nurani turut berduka atas matinya empati dari jiwa seorang ibu. Ibarat air mata yang mengering di tengah kemarau. Ibu yang seharusnya menjadi sumber kasih justru menampakkan kegersangan tanpa mengalirkan kehangatan. Dan film pun dimulai. Beberapa bulan sebelum persidangan digelar, Umi Pia mengisi kajian rutin di Masjid Agung Banten yang juga dihadiri oleh Norma dan ibunya. Topik kajian saat itu adalah pentingnya kedudukan ibu di dalam agama Islam. Ibu diibaratkan sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya dan menyimpan cinta yang sangat murni. Norma tampak gelisah dan berbisik di telinga ibunya. Ia resah menunggu paket makanan yang belum datang juga, padahal sudah akan dibagikan ke anak TPA. Norma memberi penjelasan pada sang ibu jika jatah ibunya sudah disisihkan. Ia bergegas ke depan gerbang masjid untuk mengambil paketan yang sudah hampir tiba. 3 kardus berisi makanan ringan itu langsung disambut oleh anak-anak yang berebut mengambil jatahnya masing-masing. Di saat itulah, Fajri, kurir paket, memperkenalkan atasannya yang bernama Irfan pada Norma. Irfan menyodorkan tangan untuk menjabat tangan Norma. Sebagai muslimah yang taat agama, Norma tak mau kehilangan wudunya. Ia menolak berjabat tangan dengan sopan dan lanjut berbincang sebentar. Tak disangka ternyata Irfan adalah kakak kelas Norma di SMA. Bu Rina terus memperhatikan gelagat putrinya yang masih mengobrol dengan petugas paket. Sebelum pergi, Irfan sempat meminta nomor ponsel Norma. Sayangnya Norma tidak tertarik untuk membagikan nomor pribadinya pada pria lain. Fajri langsung menarik sang atasan pergi agar mereka bisa segera kembali ke kantor. Selesai pengajian, Bu Rina dan Norma pulang naik becak. Norma bercerita bahwa ia mendapat tawaran kerja untuk menjadi guru agama di SD Tunas Bangsa. Norma meminta izin pada ibunya untuk mengambil tawaran berharga itu. Bu Rina langsung melarang dan meminta Norma untuk bertahan bekerja di TPA. Selain banyak pahala, Norma juga bisa membantu Bu Rina berjualan mie ayam di rumah. Rina khawatir jika putrinya jadi guru, nanti tidak bisa membantu pekerjaannya di rumah. Norma masih berusaha meyakinkan ibunya bahwa pekerjaan menjadi guru SD tidak memakan waktu seharian penuh. Ia masih bisa membantu ibu di rumah sambil menyiapkan mie ayam. Sesampainya di rumah, Rina langsung menyapa suaminya yang biasa dipanggil Abah. Pria itu tampak ketus menyambut kepulangan sang istri, begitu juga Rina yang tak banyak berkata-kata. Rina langsung masuk ke dalam kamar seolah enggan duduk lama bersama suaminya sendiri. Abah fokus menyambut putri cantiknya Norma yang sudah menenteng apem untuk sang ayah. Mereka ngobrol asik berdua sementara Rina duduk tenang di dalam kamar. Abah sempat menanyakan kabar Rina pada Norma padahal mereka bertiga sedang berada di rumah yang sama. Norma menjelaskan bahwa ibunya masih sering berjualan mie ayam terutama jika ada pesanan. Tapi saat tidak ada pesanan, Bu Rina cenderung mengurung diri di dalam kamar. Sore harinya Norma mengajak ibunya untuk main ke alun-alun bersama Abah. Mereka sudah lama tidak pergi bertiga, namun Rina dengan cepat menolaknya. Rina lebih senang berdiam diri di dalam kamar merawat kulit tubuhnya yang kian mengkirut.
Norma dan abahnya pergi ke alun-alun untuk menikmati jajanan pinggir jalan yang memang menggugah selera. Norma merengek pada sang ayah agar pindah kerja di dekat rumah saja. Ia lelah harus hidup terpisah dengan kedua orang tua. Ternyata Abah Norma sudah lama kerja di Jakarta dan hanya pulang saat libur atau cuti saja. Terlebih lagi gaji pekerja di daerah tidak sebanyak di ibu kota. Abah berbisik saat Norma sudah punya pasangan nanti, bisa jadi Norma yang lupa dengan abahnya. Norma tertawa geli dan berkata jika ia tidak pernah kepikiran untuk berpacaran. Bahkan Norma belum berencana untuk menikah karena usianya masih muda. Abah memberi nasihat agar putrinya memilih pria yang bagus agamanya dan nyambung saat diajak ngobrol. Di waktu yang sama Irfan pergi ke alun-alun juga untuk sekedar jalan sore. Melihat ada Norma di sana, Irfan langsung menyapa dengan salam. Pria itu bahkan mencium tangan Abah sambil memperkenalkan diri sebagai kakak kelas Norma di SMA. Abah sempat bertanya apakah Irfan bekerja. Irfan menjawab sudah masuk di shift pagi. Irfan pamit pergi untuk membeli mie ayam dan melenggang pergi sambil mengucap salam. Abah punya firasat baik bahwa pemuda bernama Irfan itu akan jadi mantu. Bahkan Abah memuji sikap Irfan yang sopan dan rupawan. Norma tersipu malu digoda si Abah yang tak sabar momong cucu. Sore harinya Norma mengajar TPA di Masjid Agung Banten bersama dengan anak-anak santri. Selesai mengajar, Irfan datang lagi ke masjid untuk mendekati Norma. Niat Irfan untuk mempersunting gadis muslimah itu sudah sangat bulat. Ia kembali meminta nomor ponsel Norma, namun gadis itu belum mau memberikannya. Hampir setiap hari, Irfan menunjukkan niat serius untuk dekat dengan gadis pujaan. Sore itu, seperti biasa, Irfan menjemput Norma untuk mengantar pulang dari masjid. Bude Fitri sampai tersipu melihat kedekatan Norma dengan Irfan. Karena digoda oleh budenya sendiri, Norma jadi malu dan melenggang pergi menjauhi Irfan. Di suatu hari, Norma menjadi panitia kajian di masjid yang mengharuskan ia pulang malam. Irfan sudah memantau dari kejauhan dan menggunakan kesempatan itu untuk mengantar Norma pulang. Umi Pia menitipkan Norma pada Irfan karena hari sudah malam dan lebih aman jika diantar pulang oleh orang yang dikenal. Umi memperingatkan Irfan agar tidak berbuat macam-macam pada Norma. Saat berjalan menuju ke parkiran motor, kendaraan Irfan sejak SMA itu tidak mau menyala. Norma dan Irfan terpaksa jalan kaki bersama hingga sampai rumah. Dalam perjalanan itu, mereka berdua saling berbincang hingga kedekatan yang terjalin kian merekah. Norma mengungkapkan jika di zaman SMA dulu, teman sekelasnya banyak yang naksir pada Irfan. Sesampainya di rumah, Norma hendak buru-buru masuk, namun Irfan memberikan permen untuk gadis tercintanya itu. Irfan meminta izin untuk pamit pada sang abah atau ibu. Rina sudah mengintip dari dalam rumah dengan emosi yang meninggi. Benar saja, wanita itu berteriak memanggil Norma agar segera masuk ke dalam kamar. Karena Abah sedang tidak ada di rumah, Irfan langsung pamit pada Bu Rina. Awalnya, Ibu Norma terlihat sangat cuek dan tidak peduli. Rina sibuk memarahi Norma yang pulang larut malam dan diantar oleh laki-laki yang bukan murim. Rina merasa malu dengan tetangga jika melihat putrinya berduaan dengan pria. Norma merasa janggal pada ibunya yang tidak pernah suka dengan teman-teman Norma. Sikap Norma yang menanyakan alasan dianggap sebagai sikap melawan ibunya. Rina menggunakan kalimat sakti di mana seorang ibu adalah satu-satunya yang mengandung dan melahirkan Norma. Ia tidak mau sikapnya dikritisi, apalagi dipertanyakan. Pokoknya, semua yang dilakukan ibu selalu benar dan tidak boleh dibantah. Beberapa hari berikutnya, Irfan datang lagi ke masjid, tapi Norma sudah pulang dengan berjalan kaki. Irfan menyusul gadis pujaan dengan sepeda motor dan bertemu di dekat alun-alun. Norma sengaja menjauhi Irfan karena ibunya tidak suka melihat Norma dekat dengan pria muda. Saking patuhnya pada orang tua, Norma sampai mengancam Irfan agar tidak datang lagi menemuinya. Irfan berusaha meyakinkan Norma bahwa ia bisa merayu calon mertua. Irfan berjanji akan berusaha lebih keras lagi agar ibu Norma suka dengannya. Norma sempat ragu dengan keyakinan Irfan yang hendak menunjukkan niat seriusnya itu.
Irfan mengajak Norma untuk sama-sama berdoa dengan bismillah agar hati Bu Rina bisa luluh padanya dan merestui hubungan mereka berdua. Benar saja, hampir setiap hari Irfan membantu Bu Rina untuk berjualan mie ayam. Bu Devitri ikut memberi semangat agar Irfan tidak menyerah di tengah jalan. Bahkan Irfan sering memberi hadiah kecil untuk calon mertuanya itu. Rina memang terkesan ketus dan acuh tak acuh. Irfan mengajak Norma untuk pulang ke rumahnya dan berkenalan pertama kali dengan Ibu Irfan yang bernama Bu Tanti. Irfan sendiri adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ia mempunyai kakak perempuan bernama Mira dan adik perempuan bernama Firza. Bu Tanti sendiri sedang sibuk mencari akta kelahiran Mira dan tidak sengaja mengacuhkan Norma. Irfan sampai tidak enak sendiri dan meminta maaf pada calon istrinya itu. Tanti sempat kaget mendengar Irfan mengenalkan Norma padanya sebagai calon istri. Setelah berkenalan dengan orang tua Irfan, kini giliran Irfan yang mengungkapkan niat baiknya pada Ibu Norma. Irfan berjanji dan memastikan bahwa ia bisa membahagiakan Norma. Irfan pun mengutarakan keseriusan untuk mempersunting Norma. Rina tampak kesal dan langsung mengusir Irfan dari rumahnya. Wanita itu menegaskan jika ia tidak mengizinkan Irfan masuk ke dalam rumahnya sendiri. Norma tak tahu harus bagaimana menyikapi sang ibu yang sangat dingin dan selalu ketus padanya. Setelah Irfan pulang, Norma kembali bicara pada ibunya untuk mencari tahu apa yang tidak disukai dari Irfan. Rina justru memaksa Norma untuk memilih antara ibu dan calon suami. Norma bingung menjadi anak Rina. Wanita itu seolah menginginkan putrinya tidak menikah seumur hidupnya. Bahkan Norma dituntut untuk merawat ibunya sampai akhir hayat tanpa memiliki kehidupan sendiri. Rina menggunakan kalimat ceramah yang disampaikan Umi Pia bahwa ibu adalah yang paling utama. Hubungan Norma dan Irfan tidak berjalan mudah. Demi menikahi sang pujaan hati, Irfan nekat mengajak Norma ke Jakarta untuk meminta restu dari Abah. Bagaimanapun juga, Abah Norma lah yang akan menjadi wali nikah. Sesampainya di Jakarta, Abah langsung setuju dengan Irfan. Meski awalnya sempat berpikir negatif, namun kecurigaan Abah berhasil terbantahkan. Irfan benar-benar serius meminang putri Abah dengan perasaan cinta yang tulus. Abah bersedia membantu proses pernikahan mereka berdua dan meyakinkan istrinya untuk melepas putri satu-satunya. Malam itu juga Abah memberitahu Rina terkait rencana pernikahan putri mereka. Rina terlihat patah hati dan menangis sesenggukan. Abah sampai heran sendiri mengapa istrinya tidak rela jika sang putri menikah. Abah marah besar dan bertanya mengapa Rina tidak mau melihat Norma bahagia. Rina masih menangis sesenggukan ditambah dengan rasa marah yang lebih besar dari Abah. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah merestui pernikahan Norma dengan Irfan. Meski Rina tak setuju, Abah tetap akan menikahkan Norma agar putrinya bisa hidup bahagia dengan pria yang dicintainya. Rina ibarat patah hati yang ditinggal sang kekasih. Sementara Abah mengenang putri kecilnya Norma di foto usang yang masih tersimpan di dompetnya. Singkat cerita, proses pernikahan Norma dan Irfan berlangsung dengan hikmat. Saat prosesi sungkeman, Abah berbisik menitipkan Rina dan Norma pada Irfan. Ia pun turut mendoakan kebahagiaan mereka berdua sebagai pasangan suami istri yang sah. Abah tidak bisa menahan air mata saat putrinya bersimpuh di depan mata. Sementara Rina tampak gusar dan murka ketika melihat Irfan menikahi putrinya. Begitu Norma sungkep ke tangan ibunya, Rina justru berkata jika Norma telah menyakiti hatinya. Ternyata Rina tak terima karena Norma menikah dengan pria yang selama ini tidur dengannya. Setelah resmi menikah, Norma dan Irfan tinggal bersama di rumah Rina. Norma sudah menyiapkan celengan untuk membeli rumah.
Ia hendak mengajak ibunya untuk tinggal bersama di rumah baru mereka nanti. Irfan tersipu melihat permen lollipop yang masih disimpan di kamar Norma. Mereka berbincang serius hingga tercetus untuk mengontrak rumah. Irfan teringat dengan janjinya pada Abah. Ia harus menjaga Norma sekaligus Rina yang kini jadi ibu mertua. Malam itu juga mereka melakukan hubungan untuk yang pertama kali. Sementara Rina tidur sendirian di atas kasur yang dingin tanpa sentuhan para lelaki. Hidup Rina semakin tragis begitu mendengar desahan pria pujaan hati yang berhubungan badan dengan anaknya sendiri. Rina sampai menutup kedua telinga agar tidak mendengar adegan mantap-mantap di ranjang samping kamarnya itu. Pagi harinya, Irfan sempat bermesraan dengan Norma sebelum berangkat kerja. Diam-diam, Rina mengamati dari balik pintu. Sesampainya di tempat kerja, Irfan langsung sigap menuntaskan tupoksinya. Etni sempat menggoda Irfan padahal rekan kerjanya itu baru saja menikah. Karena sudah sore, Norma menyusul ke tempat kerja suami dan memergoki Irfan berduaan dengan Etni. Gadis itu memberi ucapan selamat pada Norma atas pernikahannya dengan Irfan. Etni menegaskan jika dirinya adalah mantan kekasih Irfan yang tidak sengaja diundang di acara pernikahan mereka berdua. Norma sempat curiga jika Etni sebenarnya adalah pacar Irfan yang belum putus saat mereka menikah. Etni langsung pergi di mana Irfan mengajak Norma untuk pulang bersama. Sebelum sampai rumah, mereka sempat jajan bakso sambil bercengkrama. Norma bertanya sejak kapan Irfan putus dengan Etni. Irfan mengaku tidak ingat karena hubungan itu sudah lama kandas. Norma merasa cemburu apalagi perempuan mantan suami itu bekerja satu tempat dengan Irfan. Mereka berbincang tentang pekerjaan di mana Norma tidak boleh pindah tempat kerja oleh ibunya. Norma berpikir ibunya takut tidak ada yang membantu jualan mie ayam jika dirinya pindah ke tempat lain. Gadis solehah itu mulai berencana untuk membuat warung mie ayam di depan rumah ibu. Meski gaji hanya seberapa, Norma masih bisa menabung untuk daftar umroh. Demi menyenangkan hati ibunya, Norma rela menghabiskan uang tabungan umrohnya sendiri untuk membangun warung mie ayam sang ibu. Rencana itu disambut baik oleh Irfan dan Norma langsung membujuk ibunya. Norma mengajak sang ibu untuk menyantap mie ayam di warung lain. Ia berkata rasa mie ayam buatan ibu jauh lebih enak dari warung itu. Norma pun yakin jualan mie ayam sang ibu akan lebih laris jika telaten berjualan setiap harinya. Rina merasa tersanjung dengan pujian itu, apalagi Norma sempat berkata jika semua orang harus merasakan kelezatan mie ayam buatannya. Irfan pun dengan senang hati membantu proses pembuatan warung mie ayam di pinggir jalan. Abi Yaya ikut datang untuk membantu setelah mendapat informasi dari Bude Fitri. Hasan, Akang, dan warga lain pun ikut bahagia melihat kemajuan bisnis tetangga mereka itu. Sikap saling gotong royong warga membuat keluarga Norma sangat terbantu. Sejak saat itu, Rina makin rajin bikin mie ayam di rumah. Tak terasa, kedai mie ayam milik Rina itu akhirnya buka juga. Rasa cinta mulai tumbuh di hati Rina setelah menantunya turut andil dalam proses pembukaan warung mie ayam. Tak perlu menunggu lama, kedai mie ayam Rina langsung laris di kalangan warga. Ibu mertua Norma ikut datang untuk memberi selamat. Malam harinya, Irfan mengantarkan ibu mertua untuk pulang ke rumah. Saat itu, Irfan berusaha untuk menjadi menantu yang baik dengan memberi perhatian lebih. Bahkan saat membonceng, tangan Rina diarahkan ke perut Irfan sendiri. Sesampainya di rumah, Rina mulai terbayang dengan halusinasi untuk memiliki pasangan seperti Irfan. Lipstik pemberian sang menantu menjadi benda paling berharga di hati Rina. Hari berikutnya, Norma sudah diperbolehkan bekerja di SD. Irfan selalu membantu Rina di warung mie ayam tepatnya sebelum berangkat kerja. Kehidupan keluarga mereka terlihat sangat harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Irfan masih terus melontarkan pujian agar diterima oleh mertua yang memang dingin sikapnya pada siapapun juga. Perhatian itu lagi-lagi disalahartikan oleh Rina yang memang haus kasih sayang. Di saat jam istirahat kerja, teman-teman Irfan jajan mie ayam di sana. Etni tak henti menggoda Irfan bahkan di depan Rina dan Bude Fitri. Bahkan Etni menegaskan jika Irfan memang suka digoda meski sudah punya istri.
Bude Fitri mulai mengendus ada yang tak beres dengan suami Norma itu. Malam harinya, Norma tak bisa tidur mendengar dering pesan masuk di ponsel suaminya. Diam-diam, Norma yang penasaran langsung membuka pesan di WhatsApp suaminya itu. Ternyata, Etni memberi banyak pesan terkait laporan dan pekerjaan. Norma tak bisa membuktikan kecurigaan pada mantan sang suami yang isi pesannya tidak menjurus ke perselingkuhan. Irfan terbangun dari tidurnya dan memergoki Norma sedang menggenggam ponsel miliknya. Norma langsung mengutarakan isi pikirannya di mana sang ibu mengadukan sikap Irfan yang tampak mesra saat makan mie ayam bersama Etni. Irfan menegaskan bahwa Etni memang genit pada semua pria di kantor. Irfan berhasil meyakinkan Norma bahwa dirinya tidak pernah bermain hati dengan wanita lain. Di malam yang semakin larut, cuaca jadi dingin karena hujan turun deras. Irfan terbangun oleh suara hujan dan keluar dari kamar untuk mengambil minuman. Tak disangka, Rina duduk sendirian di depan televisi untuk menghabiskan malam sendirian. Irfan ikut duduk di sofa sambil menonton TV bersama ibu mertua. Teringat dengan cerita Norma di mana Rina mengadukan kedekatan Etni dan Irfan, pria itu langsung memberi klarifikasi pada ibu mertua. Irfan menegaskan bahwa dirinya tidak punya hubungan apapun dengan Etni. Irfan menegaskan jika dirinya adalah pria yang baik yang tidak akan menyakiti hati Rina ataupun Norma. Rina masih bersikap dingin dan langsung pergi masuk kamar. Pagi berikutnya, Norma menerima paket jajanan dari supermarket langganan yang merupakan tempat kerja Irfan. Seperti biasa, Fajri sebagai kurir mengantar makanan ke Masjid Agung. Norma sempat bertanya pada Fajri terkait kedekatan suaminya dengan si Etni. Fajri tampak gelagapan saat mau menjawab. Pria itu memilih jalur aman dan berkata jika semua rekan kerja memang sudah biasa bersikap seperti itu. Fajri hanya bercerita jika Etni masuk supermarket itu berkat peran Irfan yang memperkerjakan sang mantan kekasih. Setelah Fajri pergi, Norma langsung membuka akun sosial media suaminya. Ia berhasil menemukan Instagram Etni yang masih dipenuhi dengan foto mesra bersama suaminya. Malamnya, Norma sengaja tidak tidur hanya untuk menunggu suaminya pulang kerja. Saat Irfan mandi, Norma kembali membuka pesan WhatsApp di ponsel suaminya yang penuh dengan kata mutiara dari Etni. Norma merasa tak nyaman dengan pesan itu dan meminta Irfan untuk bersikap tegas pada Etni. Irfan mengaku lelah dengan pekerjaannya yang berat di supermarket. Apalagi motornya sudah sering mogok sampai harus mendorong jauh dari kantor sampai rumah. Norma masih terus mempertanyakan sikap Irfan yang merekrut Erni di tempat kerjanya. Irfan menghindar dari cercaan pertanyaan itu dengan tidur di sofa ruang tengah. Rina memergoki Irfan tidur sendirian dan bertanya apakah sang menantu sedang sakit. Irfan mengaku kehujanan saat mendorong motor pulang sampai ke rumah. Rina langsung berinisiatif untuk membuatkan minuman hangat. Ia juga memberikan vitamin agar Irfan tidak masuk angin. Rina penasaran mengapa malam itu si Irfan tidur di luar kamar. Irfan pun mengatakan bahwa Norma cemburu dengan Etni. Rina justru menyalahkan Norma yang menurutnya terlalu dimanja oleh Abah. Karena Irfan masih batuk-batuk, Rina mengambil minyak gosok dan membantu mengoleskan penghangat ke tubuh sang menantu. Sentuhan itu semakin membuat Irfan terbuai hasrat bercinta. Irfan mulai memuji Rina dengan kalimat manis yang mematikan. Bahkan saat Rina mengusap keringat di wajah Irfan, pria itu refleks mencium tangan sang ibu mertua. Mereka berdua saling salah tingkah dan bergegas kembali ke kamar masing-masing. Malam berikutnya, hujan kembali mengguyur deras. Bude Fitri pulang jalan kaki setelah membantu Rina di warung mie ayam. Tak berselang lama, Irfan pun datang dengan pakaian basah kuyup. Rina heran melihat menantunya buru-buru masuk ke dalam warung padahal mie ayam sudah habis. Norma tak henti menelpon Irfan, namun panggilan itu diacukan begitu saja. Irfan tampak ketakutan saat hendak pulang ke rumah. Ia memohon agar ibu mertua percaya pada kesetiaannya pada Norma. Irfan sampai memegang tangan Rina agar meringankan beban di dalam dada. Rina merasa kasihan pada Irfan dan mengeringkan tubuh pria itu dari air hujan.
Irfan semakin tenggelam dalam rasa nyaman. Ia tak henti memuji Rina sebagai perempuan tangguh yang penuh perhatian. Irfan bahkan mempertanyakan alasan Abah menjauhi istrinya sendiri. Mendengar hal itu, Rina semakin jatuh hati. Insting birahi Irfan meyakini bahwa dirinya bisa melangkah lebih jauh lagi. Ia pun langsung mencium ibu mertuanya sendiri hingga adrenalin memuncak hebat. Rina sempat mengelak dan mengusir Irfan dari warungnya. Irfan memaksa ibunya untuk mengakui perasaan yang sama. Rina tak mau mengakui dan memalingkan muka. Irfan terpaksa pulang ke rumah dan mengakui kesalahannya di depan Norma. Irfan meminta maaf karena tidak jujur perihal hubungan masa lalunya dengan Etni. Ia menggunakan alibi tidak mau menyakiti hati Norma jika tahu hubungan di masa lalunya itu. Irfan mengaku bahwa mantannya di kantor tidak hanya Etni, namun semua itu sudah menjadi bagian dari masa lalu yang ditinggalkan. Irfan berjanji hendak berubah menjadi pria yang baik dan soleh seperti apa yang diinginkan Norma. Sebagai istri, Norma menyambut baik itikad baik suaminya. Apalagi saat melihat Irfan menangis, Norma langsung memeluk dari belakang. Selang beberapa hari setelah malam itu terjadi, Norma sengaja memberi hadiah motor baru untuk menghibur hati sang suami. Irfan sampai tertegun melihat motor baru pemberian istri tercinta. Tak disangka gaji pertama Norma kerja sebagai guru digunakan untuk DP kredit motor. Irfan sangat bahagia mengetahui hal itu hingga berteriak kegirangan. Rina heran mendengar keributan pagi itu dan mengintip dari balik jendela kamarnya. Irfan membalas hadiah sepeda motor itu dengan mengajak istrinya bulan madu ke pantai. Saat mereka berbahagia, Rina diam-diam mencium seragam kerja menantunya. Abah sempat memergoki gelagat aneh istrinya itu, namun Rina langsung bersikap seperti normal. Malam harinya, Norma sudah siap bercinta dengan memakai baju merah. Irfan menyambut dengan pelukan mesra, namun cemburuan itu mengingatkan Irfan pada ibu mertua. Tampaknya godaan wanita dewasa lebih memabukkan di bayangan pria itu. Setiap hendak bercinta, bayangan Rina selalu muncul dan membuat Irfan tak berkutik lebih jauh. Esok paginya mereka pulang ke rumah dengan motor barunya. Abah sedang menunggu travel yang akan menjemputnya menuju ke Jakarta. Sebelum pergi, Abah kembali menitipkan Norma pada Irfan. Rina mulai menunjukkan rasa marahnya pada Irfan yang baru pulang dari bulan madu. Wanita itu melenggang pergi ke warung mie ayam untuk mulai bekerja lagi. Irfan menyusul ke warung mie ayam tepat sebelum berangkat kerja. Ternyata Irfan sudah menahan gairah untuk bergumul dengan ibu mertua. Ia sengaja tidak melakukan hal itu agar bisa melampiaskan saat kembali ke rumah. Benar saja, Irfan menarik tangan Rina ke dalam gudang mie ayam dan langsung menggaulinya. Tak berselang lama, Bude Fitri datang ke warung mie ayam untuk membantu Rina berjualan. Ia heran melihat warung masih tutupan padahal hari sudah siang. Bude Fitri masuk karena dompetnya tertinggal di dalam. Ia sempat mendengar suara teriakan Irfan di gudang. Rina keluar dengan jilbab yang berantakan sambil berkata ada tikus di sana. Irfan mengambil kardus kosong untuk menipu Bude Fitri bahwa tikus sudah tertangkap di dalam kardus itu. Irfan ngebut di jalanan setelah menggauli ibu mertua sendiri. Malamnya saat Norma sudah tidur, Irfan mengendap masuk ke kamar Rina. Irfan masih memaksa Rina untuk mengakui perasaan dan berbuat atas dasar suka sama suka. Irfan masih terus mendekati ibu mertua dan memancing dengan sentuhan lembutnya. Mereka kembali melakukan hubungan hingga terdengar suara desahan dari kamar Norma. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam, Norma heran mencari suaminya yang belum ada di samping ranjang. Ia melenggang ke kamar ibunya di mana Rina tampak menyembunyikan celana dalam pria. Norma berpikir jika suaminya masih lembur di kantor. Melihat wajah ibunya yang ngos-ngosan seperti orang kelelahan, Norma menawarkan diri untuk memijat tubuh sang ibu. Rina menolak tawaran putrinya dan meminta Norma untuk segera kembali ke kamar.
Saat itu, Irfan sudah keluar melalui jendela dan seolah baru pulang ke rumah. Norma menyambut kedatangan suaminya itu dengan pelukan hangat. Pagi berikutnya, Irfan sudah mencari keberadaan ibu mertua yang sibuk kerja di warung mie ayam. Pria itu tak sabar untuk menaikkan adrenalinnya lagi. Setelah melakukan hubungan badan di warung, malamnya Irfan mengirim banyak pesan singkat untuk sang ibu. Ia mengaku rindu berat dan butuh kehangatan. Norma menghampiri suaminya dengan baju dinas malam. Nasnya permintaan jatah dari sang istri ditolak mentah-mentah karena Irfan lebih suka wanita dewasa. Agar bisa memuaskan hubungan yang penuh tantangan itu, Irfan selalu izin pulang di siang hari. Ia rutin menggarap ibu mertuanya sendiri saat kondisi rumah kosong melompong. Bude Fitri sampai heran melihat tingkah Irfan dan Rina yang semakin aneh saja. Setelah melakukan hubungan itu, Irfan pergi ke warung mie ayam untuk makan karena kelaparan. Bude Fitri sempat bertanya mengapa rambut Irfan basah kuyup. Irfan pintar berbohong dan berkata jika rambutnya basah karena terkena air wudhu. Karena gelagat Irfan dan Rina semakin mencurigakan, Bude Fitri meminta Yaya untuk mengintip ke dalam kamar. Mereka mendengar desahan wanita di kamar Irfan, namun pandangan Yaya terhalang kayu jendela. Bahkan ponsel Yaya yang digunakan untuk merekam kejadian itu terjatuh di ember berisi air dan tidak bisa menyala lagi. Rina keluar dari rumah untuk menanyakan apa yang terjadi. Bude Fitri justru menuduh Irfan berselingkuh dengan Etni. Ia mendobrak kamar Irfan yang ternyata hanya tidur sendirian di sana. Bude Fitri bertanya-tanya mengapa Irfan selalu pulang di siang bolong. Irfan menjelaskan jika ia memiliki waktu istirahat 1 jam dan memilih tidur di rumah agar bisa lembur nanti malam. Bude Fitri masih curiga karena suara desahan wanita di kamar Irfan terdengar jelas dari luar rumah. Ia bersikeras untuk mencari tahu siapa wanita itu dan mengungkap semua kejahatan Irfan di belakang istrinya. Yahya sampai menyeret Bude Fitri keluar dari rumah Rina karena tidak ada bukti tentang perselingkuhan mereka berdua. Malam harinya, Irfan menceritakan kejadian itu pada Norma dengan gelak tawa. Irfan pun bercerita jika beberapa hari ini ia sering istirahat di rumah untuk tidur 1 jam. Norma langsung kepikiran dan bertanya pada ibunya apakah suaminya benar-benar pulang ke rumah di saat jam istirahat siang. Rina justru berkata jika dari awal ia sudah tidak merestui hubungan Norma dengan Irfan. Norma nekat berkunjung ke kosan Etni untuk mencari tahu penyebab dari firasat tak tenang itu. Di waktu yang sama, Irfan terus melancarkan aksinya untuk bercinta dengan sang ibu mertua. Etni menjelaskan watak Irfan di kantor yang memang pintar menggait hati wanita. Semua orang berpikir Irfan adalah pria baik hati yang tulus dan polos. Etni sempat memergoki Irfan selingkuh dengan gadis polos berjilbab panjang seperti Norma. Ia tak heran jika Irfan meninggalkan dirinya untuk menikahi Norma. Etni mengungkapkan bahwa kini Irfan sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Tak disangka ternyata Irfan menginginkan sang ibu mertua yang jauh lebih profesional dalam percintaan di atas ranjang. Selang beberapa hari kemudian, Norma menyiapkan kue ulang tahun untuk memberi kejutan pada suami tercinta. Ia tahu Irfan sering pulang di jam istirahat siang agar bisa tidur sebentar di dalam rumah. Saat itu juga Norma izin dari pekerjaan sebentar untuk mengantar kue ulang tahun itu. Di waktu yang sama, Irfan bermain dengan berbagai eksperimen. Norma sampai di kantor si Irfan, namun pria itu sudah pulang meski belum jam istirahat. Bude Fitri kembali memantau rumah Rina dan kali ini mendengar suara Rina yang mendesah hebat. Bude Fitri sampai menangis melihat Rina digauli Irfan dari lubang belakang. Teriakan Bude Fitri sontak mengundang rasa penasaran warga. Begitu mendengar penjelasan Bude Fitri, warga berbondong-bondong menggerutuk rumah Rina yang sedang bercinta dengan menantunya. Norma bingung melihat rumah ibunya dikerumuni banyak orang. Dengan membawa kue ulang tahun untuk Irfan, Norma berusaha mencerna segala yang terlihat dan didengar di telinga. Begitu masuk ke dalam kamar, Norma mendapati suaminya telanjang badan bersama ibu yang meringkuk di pojokan.
Irfan langsung bersimpuh meminta ampun pada istrinya yang baru dinikahinya itu. Norma menangis sejadinya. Ia bertanya sejak kapan perbuatan tak senonoh itu terjadi. Norma sempat menduga jika lipstik pemberian Irfan untuk ibunya itu mengandung guna-guna. Bu Devitri terpaksa menenangkan keponakan cantiknya itu agar tidak semakin mengelantur bicara. Irfan dan Rina diajak keluar rumah dengan kondisi setengah telanjang. Warga yang menyaksikan hal itu murka dan memaki kelakuan mereka berdua. Kepala Rina sampai dilempar telur karena warga sudah geram dengan kelakuannya. Norma melarikan diri ke rumah Bu Devitri dengan perasaan hancur dan hatinya yang berkecamuk. Berulang kali Irfan masih berani menampakkan diri. Pria itu bahkan bersikeras hendak menemui Norma. Hanya Bu Devitri yang sigap melindungi wanita tak bersalah itu. Abah ikut sedih saat mendengar kejadian yang menimpa putri tercinta. Isak tangis pun tak bisa dibendung lagi. Kebahagiaan buah hati yang selama ini disayangi justru dirusak oleh ibunya sendiri. Kesedihan yang dirasakan membuat Norma jatuh sakit. Setiap hari dipenuhi dengan tangis hingga Norma tak mengenali dirinya yang dulu lagi. Ia masih mempertanyakan sikap ibu kandungnya yang tega bercinta dengan suami anaknya sendiri. Abah kian murka dengan sikap istrinya yang memang binal. Rina kembali bersikap playing victim dan menyalahkan Abah atas kesalahan yang ia perbuat sendiri. Berulang kali Rina mengatakan bahwa ia tidak pernah menginginkan anak dari Abah. Entah setan apa yang merasuki pikiran Rina hingga berkata jika ia tidak menginginkan Norma terlahir ke dunia. Perjuangan Rina yang membesarkan Norma sedari kecil terlihat tidak setulus hati. Rina merasa sudah berkorban banyak untuk Norma dan menuntut balas budi dari darah dagingnya sendiri. Abah menegaskan bahwa ibu yang waras tidak akan berselingkuh dengan menantunya sendiri. Meski terbukti bersalah, Rina tidak merasa malu, apalagi gusar. Ia seolah menikmati perannya sebagai wanita yang dicintai pria muda. Kemarahan Abah juga membuat Rina bangga atas perbuatan asusila itu. Rina menyalahkan orang tua Abah yang memaksanya menikah di usia 17 tahun. Rina mengaku tak menginginkan pernikahan itu yang merenggut masa mudanya dulu. Norma sakit hati mendengar ucapan ibunya yang tak henti menyalahkan Abah. Norma adalah anak yang paling tahu bagaimana watak kedua orang tuanya. Apa yang dialami Norma menjadi bukti bahwa tidak semua wanita yang punya anak itu bisa menjadi ibu. Riti itu juga Abah mengikrarkan talak 3 pada Rina tepat di depan Norma. Abah langsung membawa Norma pergi dari rumah itu agar Norma bisa menata hidupnya lagi dengan lebih baik. Warung mie ayam milik Rina tak henti diteror warga. Semua kaca dan perabotan ikut jadi amukan. Berbagai hinaan terukir di tembok menandakan betapa warga peduli dengan kebaikan Norma. Irfan turut dipecat dari pekerjaannya dan mendapat cibiran dari rekan kerja. Dulu semua orang suka padanya, namun kali ini siapapun yang melihat akan merasa jijik pada Irfan. Norma mulai merajut jalan takdirnya sendiri bersama ayah di Jakarta. Abah menangisi nasib putrinya yang tragis dan penuh duka. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Norma dari kejahatan. Abah tak menyangka Rina akan melukai hati putrinya sama seperti saat melukai hati Abah sendiri. Abah menegaskan jika dirinya sudah menaruh curiga pada gelagat Rina yang sering menciumi pakaian Irfan. Abah tak tega mengatakan kecurigaannya itu pada Norma karena terlalu menyakitkan. Ia sendiri tak menyangka jika kenyataan yang terjadi jauh lebih mengerikan dari mimpi buruk. Setelah berdiam diri di dalam rumah, Norma mengunjungi Umi Pia untuk meminta nasihat. Umi menegaskan bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Norma merasa tertipu dan kalah pada takdir yang keji. Meski ibunya berbuat jahat, Norma masih mau merawat dan mengantar makanan ke kamarnya. Norma terhenyak melihat tespek positif di tempat sampah kamar sang ibu. Bahkan Rina membeli lotion yang sama seperti milik Irfan. Norma langsung membuang lotion itu dan melenggang pergi. Selang beberapa hari kemudian, Norma yang baru pulang kerja melihat ada motor Irfan terparkir di depan rumah. Ia langsung masuk ke kamar ibunya untuk mencari pria itu.
Tak disangka Irfan baru keluar dari kamar dan langsung mendapat amukan Norma. Pria itu mengambil beberapa berkas pembelian motor yang ternyata hendak dijual. Norma semakin meradang dan meneriak Irfan sebagai maling motor. Sebagai ibu, Rina tidak membela Norma tapi justru melindungi Irfan. Hidup Norma sudah diambang kematian setelah kehilangan suami, kehilangan ibu, dan juga semuanya. Abah menemukan Norma berjalan di tengah hutan dengan tatapan kosong. Norma berkata jika ibunya melakukan hubungan badan lagi agar Irfan bisa mencuri motor yang dibelikan Norma. Saking sedihnya, Abah sampai jatuh pingsan dan terkena serangan jantung mendadak. Norma terus mendampingi sampai rumah sakit dengan tangis yang menderu. Norma memohon agar ayahnya bisa bertahan dan lebih kuat. Umi Pia ikut mendampingi Norma dan menjenguk ke rumah sakit. Umi memberi dukungan mental agar Norma berani melawan kebatilan. Norma semakin mendekatkan diri pada Allah dan memperbanyak ibadah. Ia selalu memohon agar ditunjukkan keadilan dan serta diberi pertolongan. Kejadian asusila antara mertua dan menantu itu langsung viral di jagat maya. Norma mendapat dukungan penuh untuk melaporkan kejahatan suami sekaligus ibunya sendiri. Dua orang yang seharusnya dihormati justru membunuh Norma dari dalam. Banyak orang yang mencibir Norma karena mengubar aib keluarganya sendiri. Beruntungnya Norma mendapat dukungan mental dari pihak terkait termasuk pengacara terbaik. Sebelum melaporkan kejahatan ibu dan suaminya sendiri, Norma sempat dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Hal itu membuat geram dan mendapat berbagai dukungan. Irfan sempat memaki Norma di depan abahnya tepat di saat persidangan digelar. Irfan menuntut Norma agar memaafkan kesalahan ibu dan suami sebagai muslimah yang baik. Abah langsung berdiri dan hendak memberi pelajaran pada pria yang menghancurkan kebahagiaan keluarga itu. Ia memberi wejangan pada Irfan agar banyak bertobat agar anak perempuannya tidak merasakan apa yang dirasakan Norma. Irfan dan Rina duduk di depan hakim untuk dihukum dengan balasan yang setimpal. Sebelum sidang dimulai, Norma meminta maaf pada ibunya karena telah lahir ke dunia dan menjadi beban berat bagi sang ibu. Rina masih bisa mengumpat bahwa Norma adalah anak durhaka yang tega menjebloskan ibunya ke penjara. Sidang kembali berlanjut di mana hakim memutuskan terdakwa bersalah dan dihukum 9 bulan penjara. Selama Rina ditahan di dalam jeruji besi, Norma masih menjalankan baktinya untuk menjenguk sang ibu. Norma memberikan uang tabungannya yang masih disimpan di celengan umroh. Sebelum pergi, Norma bertanya mengapa sang ibu tega melakukan semua itu. Rina menegaskan bahwa ia sudah berusaha untuk mengendalikan diri. Ia berusaha untuk menyayangi putrinya meski pada kenyataannya tidak bisa. Rina tidak menyadari jika jiwanya telah rusak oleh hantaman trauma di dalam hidup. Ia tidak merasa sakit, bahkan sikapnya menyimpang dari kenormalan manusia. Norma melenggang pergi seiring sipir penjara yang menyeret tangan Rina kembali ke jeruji besi. Norma mengaku tidak benci pada ibunya karena wanita itu telah melahirkan Norma ke dunia. Ia melenggang pergi dengan membawa kehidupan yang baru setelah mengalami kematian tragis yang menyayat hati. Norma berdoa agar menjadi ibu yang mampu menyayangi anak kandungnya dengan setulus hati tanpa batas. Hadis An-Nasai dan Al-Hakim menyatakan bahwa seorang dikatakan berdosa ketika ia menyanyiakan orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya sendiri. Dan film pun berakhir. Dengan mengangkat hubungan terlarang antara mertua dan menantu, film ini menyentuh inti moralitas manusia di mana batas norma dan agama tidak boleh diterjang meski apapun yang terjadi. Tugas utama manusia di muka bumi selain untuk beribadah juga untuk mengendalikan hawa nafsu sendiri termasuk saat birahi. Dalam agama, nafsu diibaratkan seperti api. Ketika manusia bisa menjaga dan mengarahkan nafsu, maka api itu bisa menjadi sumber kekuatan serta menciptakan kasih sayang. Nasnya, api yang dibiarkan membara dan berkobar tanpa henti justru akan membakar habis martabat diri sendiri hingga menghancurkan masa depan di akhirat nanti. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang yang beriman adalah mereka yang mampu menahan hawa nafsunya sendiri. Sebagaimana tujuan hidup manusia adalah beribadah, maka kita wajib menyalurkan keinginan itu dengan cara yang diperbolehkan.
Selain itu, aib yang bersifat kriminal dan merugikan tidak boleh ditutupi karena sikap diam akan menguntungkan si pelaku kejahatan tersebut. Mereka bisa leluasa memperluas jangkauan dan mengulang kejahatan serupa pada banyak korban. Oleh karena itu, mengungkap kejahatan pada pihak yang tepat bukan termasuk menyebar aib, melainkan upaya untuk menegakkan kebenaran dan memutus rantai kemungkaran. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, 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 bermau itu ketare.